Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sarinita dari kelas 2C Manajemen Perkebunan. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkaian materi kita mengenai rekayasa sistem kerja dalam agroindustri perkebunan. Kita mulai dari materi 1, yaitu pengantar rekayasa sistem kerja dan perannya dalam agroindustri perkebunan. Di sini, kita mempelajari fondasi dasar manajemen proyek dan betapa pentingnya sebuah perencanaan yang matang. Lalu, materi ini terhubung langsung ke materi 2, yaitu sistem agribisnis, perkebunan, dan komponen sistem kerja. Jika materi 1 membahas pentingnya perencanaan secara umum, materi 2 adalah langkah lanjutannya. Bagaimana menyusun rencana tersebut secara detail, mulai dari penyusunan aktivitas, penjadwalan, hingga pembagian sumber daya agar tujuan tercapai. Selanjutnya, kita masuk di materi 3, yaitu analisis alur kerja budidaya dan panen kelapa, serta kelapa sawit. Di materi 2 ke materi 3, setelah proyek direncanakan dan dijadwalkan pada materi 2, materi 3 membahas teknik analisis jadwal menggunakan metode seperti CPM untuk menentukan jalur kritis dan memperkirakan waktu penyelesaian proyek secara efektif. Selanjutnya masuk di materi 4, yaitu analisis alur kerja budidaya kakao, kopi, dan lada. Dari materi 3 ke materi 4, setelah mengetahui jalur kritis dan durasi proyek pada materi 3, materi 4 berfokus pada pengendalian dan evaluasi pelaksanaan proyek agar setiap kegiatan tetap sesuai jadwal, biaya, dan target yang telah direncanakan. Selanjutnya masuk di materi 5, yaitu mengidentifikasikan ketidakefisienan sistem kerja agroindustri perkebunan kopi. Nah, di sini materi 4 ke materi 5, setelah proyek dikendalikan dan dievaluasi, materi 5 membahas bagaimana meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek melalui pengelolaan sumber daya, produktivitas, dan penyelesaian pekerjaan secara optimal. Selanjutnya, masuk di materi 6, yaitu pengukuran waktu kerja, time study, dan work sampling. Di materi kelima ke materi 6, setelah memahami pengelolaan sumber daya dalam proyek, materi 6 membahas pengukuran waktu kerja menggunakan time study dan work sampling. Pengukuran ini digunakan untuk menentukan waktu standar kerja sehingga penjadwalan, produktivitas, dan efisiensi proyek dapat ditingkatkan. Nah, di materi 7, yaitu UAS setelah UTS, pembahasan dilanjutkan ke analisis beban kerja dan perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Materi ini bertujuan menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal agar pekerjaan di perkebunan lebih efektif, efisien, dan produktif. Di materi 8, menganalisis beban kerja tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja perkebunan. Setelah menganalisis beban kerja dan kebutuhan tenaga kerja, pembahasan dilanjutkan ke ergonomi dan K3 untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman, nyaman, dan efisien. Penerapan ergonomi dan K3 membantu mengurangi risiko cedera sekaligus meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Materi 9, pre-ergonomi kerja dan keselamatan kerja di perkebunan. Materi 9 ke materi 10, setelah mempelajari ergonomi dan K3 untuk menciptakan kerja yang aman dan nyaman. Pembahasan dilanjutkan ke perbaikan metode kerja guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas kerja. Materi 10, yaitu perbaikan metode kerja. Materi 10 berhubungan dengan materi 11, yaitu setelah dilakukan perbaikan metode kerja, pembahasan dilanjutkan ke penyusunan SOP sebagai pedoman agar setiap proses kerja dapat diterapkan secara konsisten, aman, dan efisien. Di materi 11, penyusunan SOP kerja agroindustri perkebunan. Materi 11 berhubungan dengan materi 12, yaitu setelah penyusunan SOP, pembahasan dilanjutkan ke mekanisasi dan teknologi tepat guna untuk mendukung penerapan SOP sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien, produktif, dan aman. Materi 12 yaitu mekanisasi dan teknologi tepat guna perkebunan. Materi 12 berhubungan dengan materi 13, yaitu setelah membahas mekanisasi dan teknologi tepat guna, pembahasan dilanjutkan ke evaluasi peningkatan produktivitas
untuk menilai efektivitas penerapannya serta sebagai dasar perbaikan kinerja. Materi 13, evaluasi peningkatan produktivitas. Dari materi 13 ke 14, setelah mengevaluasi peningkatan produktivitas, pembahasan dilanjutkan ke teknik penyusunan laporan rekayasa sistem kerja sebagai dokumentasi hasil analisis dan rekomendasi perbaikan. Di materi 14 yaitu teknik penyusunan laporan rekayasa sistem kerja. Nah, di sini di materi 14 ke 15 berhubungan setelah mempelajari teknik penyusunan laporan rekayasa sistem kerja, materi 15 merupakan ujian akhir semester atau UAS sebagai evaluasi pemahaman mahasiswa terhadap seluruh materi yang telah dipelajari. Baik, sekian hubungan antara materi 1 sampai dengan materi 15 yang telah kami pelajari di mata kuliah rekayasa sistem kerja semester 2. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua.